Oke, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Lanjut lagi materi kita pada mata kuliah Sistem Basis Data untuk kelas karyawan semester 3. Topik kita pada hari ini adalah SQL. Topik kita pada hari ini adalah SQL atau Structured Query Language atau SQL. Jadi hari ini adalah kita pertemuan ke-12 dan ke-13. Saya berharap mahasiswa semester 3 selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kita lanjut materi kita pada pertemuan ke-12 dan ke-13, yaitu SQL. Modulnya yaitu SQL. Jadi SQL kepanjangannya adalah Structured Query Language, atau definisi sederhananya adalah struktur bahasa query. Fungsi dari SQL adalah untuk menjembatani antara basis data dengan aplikasi program. Jadi sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa ini basis data itu adalah bentuk perangkat keras. Di dalam perangkat keras itu ada DBMS, ada DBMS. DBMS adalah Database Management System. Di dalam manajemen sistem tersebut ada SQL, di mana SQL-nya adalah merupakan perintah yang digunakan untuk mengelola database, baik mulai membuat database, membuat tabel, akses database, menghapus isinya, dan lain sebagainya. Dan bahasa SQL ini juga digunakan dalam mengkoneksi atau menghubungkan antar database dengan sebuah sistem informasi, ya, misalnya sistem informasi keuangan. Jadi data dari sistem informasi ini tersimpan ke dalam database. Begitu juga data yang diakses oleh sebuah sistem informasi yang sudah siap itu, datanya itu diakses atau diambil dari database. Bagaimana caranya, kenapa datanya bisa diakses, kenapa bisa disimpan, itu karena ada perintah SQL. Jadi perintah SQL itu sangat luas manfaatnya, sangat banyak pemanfaatannya di dalam komputer. Contoh sederhana adalah kalau misalnya Anda mengambil uang di ATM, itu sudah terjadi proses SQL. Misalnya Anda mengirim uang sama saudara, sama family, maka udah terjadi perintah SQL di situ. Perintah yang pertama adalah insert. Insert intinya adalah perintah insert itu digunakan untuk nomor rekening yang Anda kirim uangnya itu terjadi nomor insert. Sedangkan perintah kedua adalah update, di mana update tersebut adalah nomor uang di nomor rekening Anda akan terjadi updating, artinya ada pengurangan nilai karena sebagian uangnya sudah ditransfer. Jadi itulah contoh implementasi dari SQL. Definisinya di sini adalah sistem basis data konvensional menghendaki adanya sebuah bahasa query yang lebih user friendly. Oleh karena itu dikenal SQL sebagai bahasa query yang marketable. SQL menggunakan kombinasi aljabar relasional dan kalkulus relasional. Meskipun SQL adalah bahasa query, namun SQL mempunyai banyak kemampuan lain di samping melakukan query terhadap basis data. SQL mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan struktur data, mendefinisikan data dalam basis data, dan menentukan constraint security. Jadi sudah saya jelaskan tadi, SQL itu sangat banyak manfaatnya ke basis datanya, menghubungkan ke sistem informasi atau aplikasi, bisa juga ke bagian keamanan program. Sebelumnya sudah jelaskan bahwa bahasa SQL itu ada DDL, ada DML. DDL-nya adalah bahasa-bahasa yang tidak bisa dimanipulasi, tetap, sedangkan DDM adalah bahasa yang bisa dimanipulasi. Dan lain sebagainya. Jadi beberapa perintah DDL adalah
atau database definition mix adalah seperti ini. Ada query database, ada query table, outer table, dan lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung mencoba mempraktekkan bahasa SQL ini, karena di topik yang ke-12 dan ke-13 ini kita berhubungan dengan SQL, artinya kita mencoba langsung dengan atau kita praktekkan langsung perintah-perintahnya. Jadi untuk mencoba aplikasinya ini, untuk mencoba bahasa SQL, kita pertama kita menggunakan install di komputer kita. Kita install di komputer kita aplikasi SAM yang di dalamnya itu ada di dalamnya itu ada sistem basis data yaitu MySQL. Jadi aplikasi yang kita gunakan di sini adalah MySQL. Jadi kita pertama install aplikasi SAM. Saya menggunakan SAM Win32703. Jadi SAM app, SAM pp. Ini banyak versinya, kita install. Setelah kita install, maka direktorinya itu atau lokasi filenya itu ada di C, ada di SAM, dan folder lokasi database yang nanti tersimpan ada di folder MySQL yang ada di data. Jadi di data ini nanti tersimpan database yang kita buat dan bisa kita copy. Yang kita copy adalah foldernya, kita pindahkan misalnya ke komputer yang lain bisa. Jadi data-data yang di sini nanti di sini kita simpan ya. Dan di sini juga kita mengaktifkan MySQL-nya itu ada di Bing. Jadi perintah di sini yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan MySQL-nya. Jadi intinya di sini database nanti yang kita buat itu tersimpan di sini, di SAM MySQL data. Tetapi untuk membuat database ada banyak cara sebenarnya dengan menggunakan aplikasi MySQL. Banyak tools yang dapat kita gunakan. Yang pernah saya coba sebelumnya bisa Navigate, bisa juga melalui PHP MyAdmin menggunakan browser. Tetapi karena kita mau belajar dasar, kita membuat database-nya dengan menggunakan perintah SQL langsung. Kalau misalnya menggunakan Navigate atau menggunakan PHP MyAdmin itu tinggal kita klik-klik doang udah save database-nya. Tapi di situ kita tidak tahu perintah-perintah yang digunakan. Oleh karena itu kita menggunakan CMD atau command prompt. Jadi cara menggunakan CMD adalah seperti ini. Menggunakan CMD, kita buka CMD-nya terlebih dahulu. Kita buka CMD-nya langsung ya. CMD atau command prompt. Jadi kita bisa langsung di sini kita ambil CMD. Command prompt. Jadi setelah dibuka CMD-nya, maka kita ketik perintah-perintah yang kita gunakan untuk membuat database. Ya, membuat database ya. Oke. Jadi itulah CMD, command prompt ya. Di CMD ini, sebelum kita masuk ke sini, setelah kita install tadi SAM-nya, kita harus mengaktifkan dulu MySQL-nya. Cara mengaktifkannya adalah kita membuka kontrol SAM pp control. Jadi SAM pp control ini kita aktifkan dulu. Di sini ada MySQL, kita aktifkan dulu. Kalau kita misalnya membuat database menggunakan PHP MyAdmin, maka bisa kita mengaktifkan Apache-nya. Tapi kalau tidak juga bisa kita bisa tidak mengaktifkannya. Tapi kalau kita misalnya membuat database MySQL, wajib kita aktifkan MySQL ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita aktifkan MySQL-nya di SAM pp control, maka ini harus diaktifkan terlebih dahulu, baru bisa kita membuat database. Kalau tidak, ya tidak bisa. Kalau misalnya database tidak kita matikan, maka bisa kita stop. Artinya database tidak bisa diakses. Setelah itu baru kita
kembali tadi ke CMD atau Command ini. Jadi CMD ini salah satu cara membuka direktori atau folder komputer. Jadi cara pertama adalah kita harus masuk ke SAM PP MySQL bin untuk mengaktifkan database-nya dan untuk bisa masuk ke database-nya. Jadi perintah pertama adalah cd/. CD ini adalah perintahnya adalah change directory atau rubah directory, change directory cd. Selanjutnya kita masuk ke folder SAM MySQL data seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus masuk ke situ baru kita bisa membuat database-nya. Dan di sini kita menggunakan perintah cd SAM pp MySQL bin. Jadi fungsi ini adalah artinya kita masuk ke lokasi atau ke folder SAM, dalam folder SAM ada MySQL, ada dalam MySQL ada folder bin. Kita enter. Oke, jadi posisi CMD ini sekarang sudah di SAM MySQL bin. Selanjutnya kita belum masuk ke database, supaya masuk atau supaya kita dapat masuk ke database adalah kita harus mengetik perintah MySQL usernya root. Jadi MySQL user root enter. Nah, jadi kalau sudah berhasil, maka kita masuk ke MariaDB non, artinya MariaDB ini kita masuk ke wilayah database MySQL atau sudah masuk kita MySQL. Jadi di sini sudah bebas kita mau melakukan apa saja yang berhubungan dengan database. Kita bisa membuat database, kita bisa membuat tabel. Oke. Perintah-perintah yang perlu kita coba di sini adalah perintah-perintah yang bisa kita coba di sini adalah kita mencoba dulu show database. Show database. Fungsi ini mengetik di sini show databases, artinya pakai S, bukan database saja karena yang ditampilkan adalah database yang lebih daripada satu. Nah, jadi di sini ditampilkan database yang ada tadi di folder MySQL data, yaitu ada MySQL, ada performance schema, ada PMMI, ada test, dan ada information schema. Jadi perintah ini adalah perintah untuk menampilkan database yang sudah ada sebelumnya. Jadi sekarang adalah kita mencoba untuk membuat database. Perintah-perintah untuk membuat database itu menggunakan perintah yang pernah saya informasi sebelumnya. Jadi kita mulai dari menggunakan DDL atau Data Definition Language, yaitu membuat database. Jadi dalam kita membuat database sama seperti kita membuat rumah. Pertama kita harus buat dulu rumahnya. Setelah kita buat rumahnya, barulah kita selesai ke kamarnya satu persatu. Misalnya kamar, ruang tamu, dapur, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bikin rumah, pasti yang kita buat dulu sekelilingnya, barulah di dalamnya. Nah, begitu juga konsep di sini, di MySQL, kita buat dulu database-nya, baru kita buat tabelnya. Karena di dalam database ada lebih dari satu tabel. Bukan dalam satu tabel ada banyak database, tidak. Jadi satu database terdiri atas beberapa tabel. Jadi oleh karena itu kita buat dulu database-nya. Oke. Perintah yang kita gunakan adalah perintah yang kita gunakan di sini adalah kita mulai dari perintah yang kita gunakan untuk membuat database pertama kali adalah mulai dari create database. Misalnya buat database, barulah nama database yang mau kita buat. Jadi misalnya database DB penjualan. Artinya kita membuat database penjualan. Jadi di sini create database ini adalah ini merupakan perintah tetap. Jadi apapun database kita buat tetap ada create database. Baru DB penjualan ini adalah nama database. Ingat dalam membuat nama database tidak boleh menggunakan spasi, misalnya DB spasi penjualan. Tidak bisa, kita tidak boleh menggunakan spasi di nama database-nya. Kita bisa menggunakan underscore, tapi tidak bisa menggunakan spasi. Jadi contohnya create database DB penjualan. Oke.
Jadi kalau berhasil adalah query oke. Kalau misalnya tidak berhasil, misalnya seperti ini, kalau misalnya tidak berhasil, ya ada perintah seperti ini. Error ini. Ya, berarti kalau Anda seperti ini perintahnya panjang sekali, baca perintahnya apa errornya, setelah itu baru Anda perbaiki lagi. Jadi di sini saya ulangi lagi bahwa perintahnya ini sukses tadi ini, yaitu create database DB penjualan. Jadi create database ini tetap, DB penjualan dan nama database-nya. Buktinya adalah bisa kita menggunakan show database untuk melihat database ini. Database. Jadi di sini sudah bertambah DB penjualan. Artinya database DB penjualan itu sudah siap. Hanya saja tabelnya belum ada. Oke, karena itu kita masuk ke dalam database DB penjualan. Kita masuk ke dalam DB penjualan. Untuk bisa masuk ke situ, kita ada perintah lagi. Kenapa harus masuk? Karena database di situ ada banyak, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi belum ada pilihan di sini, masih nong di sini, masih none. Artinya nong belum, artinya masih tidak atau masih belum. Oleh karena itu kita harus menggunakan perintah yang lain. Perintahnya adalah news DB penjualan. Artinya menggunakan database penjualan. Oke. Jadi news ini menggunakan database penjualan. Artinya kita mengolah database penjualan. Lihat di sini database C, database yang dirubah. Dan lihat di sini ada perubahan. Maria DB penjual. Artinya di sini tadi tidak ada, di sini sudah ada DB penjual. Artinya di sini di direktori ini kita sudah masuk ke wilayah database DB penjualan. Kita sudah masuk ke wilayah DB penjualan. Selanjutnya kita cobalah show tables. Artinya kita menampilkan isi tabel dari DB penjualan. Sudah ada nggak tabelnya? Ternyata empty sheet, artinya kosong. Kenapa? Tadi belum ada tabel yang kita buat. Oleh karena itu kita buat dulu tabelnya. Bagaimana cara membuat tabel dalam SQL, dalam menggunakan perintah SQL? Ya seperti ini contohnya. Misalnya create tabel barang. Nah, kalau barang, baru tabel barang, baru kita buka. Oke, pertama, ini kan tabel barang berarti tabelnya, nama tabelnya barang ini DDL ya. Ini barang ini nama tabelnya. Di sini kita buat nama atributnya atau kolom. Jangan dalam sebuah tabel kan ada kolom. Jadi kita buat kolomnya. Misalnya kolom pertama adalah MPM, varchar. Varchar misalnya 10. Artinya yang kita buat pertama di sini adalah di dalam tabel barang, di dalam tabel kalau tabel kode. Varchar misalnya varchar 10. Artinya di tabel barang ini ada pertama kolom kita bikin pertama itu adalah kode. Dengan tipe kolomnya itu, tipe kolom itu varchar, artinya char di sini adalah bisa menerima huruf dan bisa menerima angka. Enter. Baru kolom kedua adalah nama, varchar. Misalnya 30. 30 ini adalah banyak karakter yang diterima oleh nama. Kalau misalnya Anda buat namanya barangnya lebih dari 40, maka tidak masuk. Begitu juga kode di sini 10, berarti kalau misalnya kodenya 11, ya yang diterima hanya 10. Artinya maksimal karakter yang diterima oleh kolom kode 10, kolom nama 10. Oke, satuan. Varchar. Varchar misalnya satuan unit, ya. Atau misalnya 15. Yang terakhir adalah harga. Harga ini kan nilai. Bisa kita gunakan INT. Tutup. Jadi INT di sini kita nggak perlu maksimalnya karena ini kan huruf ya, tidak perlu kita maksimal berapa maksimal diterima hurufnya, tidak ada. Karena di integer sendiri sudah ada batas karakter yang bisa diterimanya atau angka yang bisa diterima. Setelah selesai, di sini tadi buka di sini tutup ini, buka di sini tutup di sini, buka di sini tutup.
baru tutup ini, jadi balasan tutup ini adalah ini. Setelah itu titik koma. Untuk memisahkan kode-kodenya, untuk memisahkan pengetikan nama kolom-kolomnya adalah pakai koma ya. Saya itu enter. Enter. Oke. Jadi tetap masih berhasil query oke. Kalau misalnya tidak berhasil, maka hasilnya tidak query oke. Jadi kalau misalnya kita buat lagi show tables-nya, apakah ada tabelnya? Ada. Jadi tables in DB penjualan barang. Berarti tabel di dalam database penjualan adalah barang. Oke, jadi bisa juga kita lihat deskripsi tabel barang, des barang. Nah, ini dia. Nah, jadi kode ini varchar, nama ini varchar, satu ini varchar, harga ini integer ya. Jadi seperti itu deskripsi dari tabel barang. Oke, selanjutnya tabelnya sudah siap. Tapi bagaimana cara mengisi tabelnya? Nah, cara mengisi dari tabel ini. Jadi cara mengisi tabel barangnya itu adalah ada juga perintahnya. Kalau kita buatlah perintah select data from barang. Select ini adalah tampilkan semua data barang. Artinya barang ini nama tabel ini perintahnya adalah perintah DML ini. Select bintang from barang. Kalau pakai bintang berarti semua isi dari tabel barang tampilkan. Kita tampilkan, kita enter. Maka empty set. Kenapa empty set? Karena isi atau isi dari tabel barang itu belum ada. Kita isi tadi. Oleh karena itu kita coba isi. Bagaimana perintah mengisi tabel adalah ini perintah untuk mengisi tabel itu insert into barang. Artinya insert itu tetap barang ini nama tabel values. Barang values. Artinya nilainya dimulai dari kode. Berarti misalnya kodenya K201, kutip 1, kutip 1 lagi. Nama. Berarti namanya misalnya telur. Oke, baru apalagi satuan. Berarti unit buah, misalnya 2 buah. Baru harganya misalnya 2.000 ya. Oke. Di harga ini tidak pakai kutip 1 kita di atasnya karena memang ini nilai atau ini angka tidak perlu pakai kutip atas. Jadi di sini kodenya ini nama telur 1 buah harga 2.000. Jadi pas. Enter. Kita enter. Oke, jadi berhasil. Ya, query oke. Jadi di sini query oke, artinya berhasil masuk. Oke, coba kita tampilkan select from barang. Ada isinya ini, ada isinya. Artinya isi dari tabel barangnya ini sudah ada. Jadi select bintang from barang artinya select ini tampilkan semua isi dari tabel barang. Jadi pakai bintang di sini adalah semua. Karena perintah yang lain bisa juga kita gunakan seperti ini. Yang kita tampilkan itu di tabel barang hanya sebagian kolom saja. Misalnya select nama from barang. Jadi yang kita tampilkan adalah nama saja. Nah, ya nama kan bisa tahu select nama kode ya. Bisa yang kode sama nama yang tampil. Artinya pakai bintang di sini adalah artinya itu semua kode akan ditampilkan. Semua kode akan ditampilkan. Semua isi dari tabel barang ditampilkan. Itu arti dari bintang. Selanjutnya, kalau kita input data bar yang lain, sama juga misalnya Canon 02, hanya Indomie, bungkus satunya, harga 2.500 misalnya. Kita input yang lain lagi, Canon 03, roti, misalnya 1.500. Oke, kalau kita tampilkan semua ini,
Nah, ini kan 3 datanya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menghapus? Misalnya data Kanonosa ini mau saya hapus. Bisa nggak? Bisa menggunakan perintah SQL. Caranya adalah delete from barang where. Kode sama dengan K001. Kita coba dulu ini. Perintah ini adalah menghapus barang atau menghapus data barang dengan kode ini K001. Berarti ini yang terhapus. Karena kita menggunakan kodenya di mana atau berdasarkan kode K001. Berarti berdasarkan ini. Kode ini yang datanya dihapus adalah K001. Coba. Oke, query oke berarti berhasil. Jadi kita lihat apakah masih ada barang dengan kode 001. Tidak ada lagi. K001 sudah terhapus, sudah dihapus. Jadi begitu juga perintah-perintah yang lain untuk menghapus. Jadi biasanya kalau mau menghapus tabel itu kita menggunakan primary key, berdasarkan primary key. Di sini kan di tabel ini primary key-nya adalah kode. Kenapa bukan nama? Karena kode di sini unik atau tidak ada yang sama. Jadi kalau mau hapus sesuatu itu berdasarkan primary key. Selanjutnya bagaimana? Aduh, seharusnya roti ini salah. Seharusnya roti ABC misalnya. Bisa nggak kita ubah namanya? Bisa. Jadi cara merubahnya itu adalah menggunakan perintah update. Nah, jadi update barang set. Jadi mau kita rubah misalnya nama atau satu atau harga misalnya set nama. Mau kita rubah nama. Ini misalnya roti ABC. Where berdasarkan mana yang kita rubah, apakah semua atau satu? Misalnya kita rubah misalnya where kode berdasarkan kode K003. Oke, titik koma. Artinya kita merubah roti ini menjadi roti ABC. Berdasarkan kode ini. Nama dengan nama roti ABC. Oke, berhasil. Query oke. C1 berarti dimulai 1, row-nya 1 berarti yang cocok 1. Kita lihat lagi, apakah ada perubahan? Ada perubahan. Jadi data kode bara dengan kode K003 berubah jadi roti ABC dari sebelumnya jadi dari roti saja. Jadi itulah perintah dasar membuat database dan membuat tabel. Kalau membuat tabel yang lain juga hampir sama dengan yang ini juga. Jadi inilah contoh-contoh perintah SQL. Ya, ini masih yang sederhana. Nanti kalau Anda belajar yang lain-lain masih ada juga perintah-perintah yang lain yang lumayan rumit, ya, yang lumayan rumit. Ini yang kita pelajari hari ini adalah masih yang dasar saja, ya, masih yang dasar saja. Yang lain adalah perintah-perintah yang dalam SQL sangat banyak. Ada banyak sekali perintah-perintah dalam SQL. Misalnya merubah tabel, merubah kolom, jadi atau menambah kolom, ya. Jadi misalnya di ini, misalnya di apa ini, kita mau menambah misalnya di kolom ini mau kita nambah misalnya satu kolom lagi misalnya harga jual, ya, harga jual. Bagaimana caranya menggunakan perintah SQL? Perintahnya adalah kita menggunakan perintah alter table, ya, alter table. Jadi ini perintah tetap alter table, nama tabelnya misalnya barang. Kita tambahkan misalnya harga jual. Ingat, dalam membuat nama kolom juga tidak boleh menggunakan spasi. Kalau bisa menggunakan underscore. After harga jual, tipe datanya int, after kita letakkan setelah harga. Jadi artinya tambahkan di
pilih tabel barang, tambahkan kolom harga jual dengan tipe data INT after harga, setelah harga, berarti di sini nanti letak. Oke, coba kita enter apakah berhasil. Kalau tidak berhasil, perintah yang lain. Oke, berhasil. Jadi kita lihat apakah ada perubahan. Ada perubahan, yaitu dari sebelumnya tidak ada harga jual, ada harga jual atau ada kolom harga jual. Bagaimana cara mengisi ini? Sama juga dengan menggunakan perintah update. Jadi di sini update harga barang, nama, set harga jual. Harga jual misalnya kita kasih untuk misalnya Indomie ini jadi 3.000 dengan kode K002 K002. Di sini buatnya 0 artinya tidak ada isinya, bukan 0 artinya kosong ya. 0 dengan kosong, 0 dengan 0 itu berbeda. 0 itu hampa. Kalau 0 masih ada nilainya 0. Oke, kita lihat. Oke, ada nilainya. Harga jualnya 3.000. Begitu juga kalau misalnya Anda update K003, ya sama juga menggunakan perintah update-nya. Update harga jual misalnya 2.000 untuk K003. Berarti selanjutnya kita lihat, oke, baru ada harga jual. Jadi seperti cara menambah kolom atau menambah atribut dengan perintah SQL. Selanjutnya adalah perintah-perintah yang lain, masih banyak lagi perintah-perintah lain untuk menghapus tabel, juga bisa menghapus database juga bisa. Oke, sekarang bagaimana cara menghapus tabel? Ya, kita di sini show tables-nya. Tabel kita satu, bisa kita buat tabel yang lain. Jadi tabel di dalam DP penjualan itu masih satu. Kalau mau hapus ini bisa, gampang sekali cara hapusnya, itu drop tabel, drop barang, atau drop tabel. Nah, ternyata dia perintahnya drop tabel barang. Kita lihat masih ada. Show table sini nggak ada lagi. Tadi sini ada karena sudah dihapus. Oke, selanjutnya perintah yang lain menghapus database bisa, drop database DB penjualan terhapus. Jadi DB penjualan tadi ada di sini nggak ada lagi. Artinya kalau kita show database lagi, tidak ada DB penjualan. Oke, jadi seperti itu perintah dasar SQL dengan menggunakan aplikasi MySQL. Saya berharap Anda coba di rumah dengan cara dulu download aplikasi SAMPP, install, aktifkan SAM-nya, aktifkan MySQL-nya melalui control panel-nya. Setelah itu barulah ikuti perintah yang saya coba pada hari ini. Sekian pertemuan ke-12 dan ketiga kita. Saya berharap Anda mempelajarinya lebih lagi atau referensinya lagi melalui referensi ada di internet atau di Google. Sekian pertemuan ke-12 dan ketiga kita. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.